Kalau kamu seorang manajer atau bercita-cita menjadi manajer, maka ada 8 buku yang saya rekomendasikan buat kamu baca. Nah, kebanyakan orang misalnya mungkin ya ketika menjadi mahasiswa ya punya cita-cita menjadi pegawai, menjadi karyawan di sebuah perusahaan ataupun institusi. Padahal sebenarnya harusnya cita-cita itu lebih dibesarkan lagi. Jangan hanya sekedar menjadi pegawai ataupun karyawan, tapi jadilah manajer di perusahaan itu. Jadilah unsur pimpinan di institusi ataupun lembaga itu. Dan untuk menjadi manajer ataupun menjadi unsur pimpinan di dalam sebuah lembaga, maka itu bukanlah hal yang tidak mungkin diwujudkan. Karena ketika kamu punya kapasitas dan kompetensi, maka secara otomatis itu yang akan menempatkan kamu di posisi itu. Hai, selamat datang di channel Ronald Hutagalung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill di dalam mengembangkan diri. Video kali ini akan membahas tentang 8 buku yang saya rekomendasikan buat kamu baca ketika kamu ingin menjadi seorang manajer. Atau kalau kamu sekarang adalah seorang manajer, maka penting untuk kamu perlengkapi diri kamu dengan pengetahuan-pengetahuan yang diajarkan di dalam buku-buku ini. Yuk, buku apa saja yang saya rekomendasikan buat kamu ketika kamu menjadi seorang manajer atau pengen belajar menjadi seorang manajer? Kita simak. Yang pertama adalah buku Jadi Manajer Siapa Takut. Tulisan Roberta Chinsky Matuson ya. Jadi di dalam buku ini kamu akan dibukakan cara berpikir, cara pandang kamu tentang sebenarnya kamu bisa menjadi seorang manajer, dan untuk menjadi manajer itu bukanlah hal yang mustahil, hal yang nggak bisa diwujudkan. Setiap orang punya peluang untuk menjadi manajer. Yang utama adalah bagaimana dia menyiapkan diri, menyiapkan cara berpikir, kapasitas, karakter, kompetensi, kemampuan, sehingga dari semua yang dia miliki, dia akhirnya yang akan dipilih menjadi seorang manajer. Dan yang kedua, yang saya rekomendasikan buat kamu adalah kalau kamu ingin menjadi seorang manajer, penting juga kamu baca buku ini. Buku yang ditulis oleh Fajar Nuraini ya, Become a Good Manager. Segala hal yang perlu dipahami seorang manajer hebat. Nah, menjadi manajer tidak hanya kemudian kita mendapatkan tugas untuk memanage bidang yang kita diberikan tanggung jawab, tapi ada banyak hal tentunya di dalamnya. Jadi di dalam buku ini kita nanti akan dikasih tahu itu seperti apa, misalnya beberapa hal ya, tingkatan-tingkatan di dalam manajer, kemudian keterampilan manajer, bagaimana menjadi manajer yang efektif, yang produktif, bagaimana menjadi manajer yang bijak, bagaimana menjadi manajer yang bisa memimpin perubahan, kemudian fungsi-fungsi di dalam manajemen sebagai fungsi pengawasan, fungsi lainnya juga ya, metodenya, dan berbagai macam halnya. Jadi Become a Good Manager ini juga recommended buat kamu baca. Nah, kamu bisa belajar peran-peran manajer itu apa saja, kemudian keterampilan yang dibutuhkan apa saja, itu dari buku ini. Selanjutnya, buku yang ketiga yang saya rekomendasikan buat kamu adalah ini, Kekeliruan Manajer ya. Ini ditulis oleh Hadi Satyagraha. Beliau memperoleh gelar PhD ya dari IFE Business School, The University of Western Ontario, Kanada. Kemudian pernah menjabat sebagai manajer beberapa perusahaan multinasional, CEO beberapa perusahaan nasional, dan Dewan Program MBA IPMI. Nah, jadi buku ini penting untuk kamu baca, kamu kuasai, karena dari tahu kekeliruan manajer itu apa saja, kamu bisa menghindari ya untuk melakukan kekeliruan yang sama. So, belajar dari hal jelek itu sama baiknya dengan belajar dari hal yang baik itu. Nah, selanjutnya yang saya rekomendasikan lainnya adalah buku
The Golden Rules for Manager. Nah, ini isinya cukup komplit. Ada 119 pelajaran berharga untuk suksesnya kepemimpinan. Ya, ditulis oleh Frank McNair itu. Nah, ini sebuah nasihat yang mengubah dunia, sering muncul dalam suatu pepatah sederhana. Ini buku yang akan sangat membantu kamu ketika kamu menjadi seorang manajer. Nah, ini contoh yang saya suka ini ya. Apa yang Anda perhitungkan adalah apa yang Anda dapatkan. Jadi perhitungkanlah hal-hal yang tepat. Jadi manajer itu ya kita harus teliti, tapi ya teliti dalam artian teliti pada apa-apa yang betul-betul prioritas itu. Karena apa yang kita perhitungkan yang kita akan dapatkan. Kalau kita salah memperhitungkan ya kita juga akan mendapatkan yang salah tentunya. Kemudian yang saya rekomendasikan kalau kamu menjadi seorang manajer, kamu butuh belajar ini. Biasanya manajer itu ya akan sering melakukan yang namanya meeting ya. Nah, buku ini ditulis oleh Barbara, The Manager's Guide to Effective Meeting, langkah-langkah yang efektif ya untuk mengorganisir sebuah rapat. Ya, sangat-sangat penting, bagus untuk dibaca. Kemudian sering juga kalau seorang manajer itu ya dia butuh melakukan morning briefing. Nah, ini ada berbagai macam ide tips yang bisa kita gunakan ketika kita mau melakukan sebuah morning briefing ya. Ditulis oleh Freddie Leong ya. Buku ini mengungkap 30 hal yang seharusnya ditanamkan dan diajarkan oleh seorang pemimpin untuk menciptakan perilaku kerja yang efektif dan produktif. Nah, kalau kamu misalnya pengen belajar bagaimana punya motivasi menjadi seorang manajer dari sebuah cerita, nah saya rekomendasikan buku ini, ditulis oleh guru saya, Pak Armala, The Manager, novel bisnis ya. Jadi bagaimana seseorang itu bisa termotivasi menjadi manajer dan menggunakan ilmu manajemen ataupun menjadi manajer walaupun misalnya dia bukan dari jurusan manajemen itu. Nah, ini buku yang inspiratif dan buat kamu yang misalnya pengen tahu lebih terkait dengan ilmu-ilmu praktis dalam menjadi seorang manajer. Nah, ada buku Pak Armala yang lainnya yaitu buku Saku Manajer. Di sini buku ini bisa kamu bawa di mana-mana dan ini bisa jadi pegangan kamu ketika kamu menghadapi berbagai macam hal yang berkaitan dengan manajemen. Oke, jadi itu buku ya, 8 buku penting yang bisa kamu pelajari ketika kamu ingin menjadi manajer atau saat ini sedang menjadi manajer. Silakan jika ada hal yang kamu mau tanyakan bisa tuliskan di kolom komentar, atau kamu misalnya mungkin punya buku ya, salah satu dari buku itu mungkin buku yang mana boleh tolong tuliskan di kolom komentar, atau kamu punya ide, Bang tolong buatin dong 10 buku tentang apa. Nah, saya akan coba buatkan jika misalnya memang saya punya koleksi buku tentang hal tersebut. Dan yang paling terakhir, please klik like ya di dalam video ini sebagai support kamu terhadap channel ini, dan kamu subscribe jika kamu belum subscribe, klik loncengnya jika kamu berkeinginan untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lainnya. See you.